Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT dan anak-anak selalu nurut sama orang tua dan selalu istiqomah belajarnya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar materi sejarah kebudayaan Islam ya. Ini adalah lanjutan materi tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, anak-anak langsung saja ya Bu Guru sampaikan. Nah, ini mengenai poin C ya, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, halaman 96 sampai 97. Nah, anak-anak langsung saja. Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 632 Masehi. Nah, setelah Nabi meninggal, kaum Ansor itu mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih seorang pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu kaum Ansor bermaksud mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ubaidah bin Jarrah bergegas menuju Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan jasa dan kebaikan kaum Ansor dan juga membicarakan keistimewaan kaum Muhajirin yang telah menerima agama Islam pada saat banyak yang menentangnya. Nah, di situ Abu Bakar menjelaskan ya, kaum Ansor itu juga baik, banyak orang yang baik yang berjasa dalam Islam, tapi kaum Muhajirin juga nggak kalah baik, mereka juga banyak sekali yang berjasa dalam agama Islam ya. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk dipilih menjadi pemimpin. Namun mereka menolak karena menganggap Abu Bakarlah yang lebih layak menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian kaum muslimin kemudian berbondong-bondong membayat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidatonya. Nah, begini ya anak-anak ya isi pidatonya. Saudara-saudara, saya bersumpah kepada Allah bahwa saya tidak pernah mendapatkan keamiran. Saya juga tidak pernah berdoa kepada Allah agar Dia menganugerahkan keamiran kepada saya. Saya tidak akan mampu melaksanakan tugas berat ini tanpa pertolongannya. Sekarang, saya telah menjadi pemimpin kalian. Orang yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat dalam pandangan saya, dan saya akan menjamin hak-haknya jika Allah menghendaki. Orang yang kuat akan menjadi lemah dalam pandangan saya, dan saya akan mencabut hak-haknya jika Allah menghendaki. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila saya mengingkari Allah dan Rasul-Nya, jangan ikuti saya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Nah, itu ya isi dari pidato Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya beliau itu sebenarnya tidak mengharap menjadi seorang amir atau seorang pemimpin ya, tapi beliau akan bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin ya. Nah, kemudian ini anak-anak, secara umum terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq disebabkan dua faktor utama. Apa saja faktor utamanya? Pertama, karena berasal dari suku Quraisy. Nah, pada waktu itu menurut pendapat umum pada waktu itu seorang khalifah itu hendaknya berasal dari suku Quraisy. Nah, terus nomor 2, Abu Bakar As-Siddiq memiliki keutamaan satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah dan bersembunyi di Gua Sur. Terus selalu ditunjuk menggantikan Nabi ketika berhalangan. Terus Abu Bakar As-Siddiq itu juga merupakan keturunan bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Nah, itu adalah di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, semoga anak-anak memahami penjelasan dari Bu Guru ya anak-anak ya, dan semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dari kisah
Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, seperti biasa ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab ya. Pertama, di manakah kaum Ansor mengadakan musyawarah untuk memilih pemimpin pengganti Rasulullah SAW? Nah, sudah dijelaskan Bu Guru tadi ya. Yang nomor 2, siapakah yang diangkat kaum Ansor untuk menjadi pemimpin? Yang ketiga, siapa sajakah 2 orang sahabat yang ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk dipilih menjadi pemimpin? Yang keempat, siapakah yang akhirnya dipilih menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW oleh semua kaum muslimin? Yang kelima, sebutkan 2 faktor yang menyebabkan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Nah, yang nomor 5 dijawab lengkap ya anak-anak ya. Nah, anak-anak seperti biasa soal dan jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke link grup yang Bu Guru sediakan. Nah, anak-anak, Bu Guru akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.